Hitam. Cerita ini diambil dari jagat dongeng Home Cerita Anak. Sebelum bercerita, perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Teresa Putra. Saya perwakilan dari SDN Pres Duri Kumba. Dahulu di sebuah bukit napo di daerah Tamajara, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Balanipa, yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Balanipa. Kerajaan ini terletak di sebuah daerah yang subur dengan hasil kekayaan yang melimpah, sehingga Kerajaan Balanipa termasuk negeri yang makmur dan sejahtera. Raja Balanipa memimpin kerajaan selama 30 tahun, teman-teman. Dalam kepemimpinannya, beliau adalah sosok raja yang bijaksana, adil, dan disegani oleh rakyatnya. Akan tetapi, teman-teman semuanya tahu tidak, di balik itu semua, sikap sang raja bertolak belakang terhadap keluarganya. Dikarenakan beliau tidak ingin mewariskan tahta kerajaan. Ketika permaisuri mengandung, beliau diliputi rasa cemas karena takut melahirkan anak laki-laki. Menjelang hari kelahiran, Raja Balanipa memutuskan untuk berangkat ke daerah Mosoh. Sebelum berangkat, dia menitip pesan kepada orang kepercayaannya, yaitu Puang Mosoh. Raja Balanipa pun berkata kepada Puang Mosoh, "Wahai Puang Mosoh, aku ingin pergi berburu ke daerah Mosoh. Tolong kau jaga permaisuriku yang sedang hamil besar. Jika aku belum kembali dan ternyata dia melahirkan seorang anak laki-laki, kau asingkan saja bayi itu. Aku tidak ingin melihatnya." Mendengar pernyataan tersebut, Puang Mosoh pun menjawabnya, "Baik Baginda, apapun perintah Baginda, saya akan laksanakan." Merasa puas dengan jawaban panglimanya, Raja Balanipa pun berangkat ke daerah Mosoh. Dan benar saja teman-teman, sehari setelah kepergian Raja Balanipa, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang rupawan. Tapi anehnya, lidah bayi tersebut berwarna hitam dan berbulu. Singkat cerita, Puang Mosoh membawa bayi tersebut ke Pulau Salemo untuk memberikan bayi tersebut kepada pedagang. Sesampainya di Pulau Salemo, Puang Mosoh bertemu dan berkata kepada pedagang, "Tolong rawatlah bayi ini. Anggaplah ia seperti anakmu sendiri. Aku akan sering datang untuk menjenguknya. Bayi ini memiliki keistimewaan, yaitu lidah berwarna hitam dan berbulu sebagai anak raja." Pedagang itu pun menjawabnya, "Wah, bayinya sangat tampan. Baiklah, saya akan merawatnya dengan penuh kasih sayang." Sekian tahun berlalu, sang pedagang tak lupa menceritakan asal-usul anak Raja Balanipa. Tidak ada yang ia tutupi. Anak Raja Balanipa tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik, tampan, dan perkasa. Dia juga memiliki hobi, yaitu memanjat pohon. Suatu ketika, putra Raja Balanipa memanjat pohon, dan tiba-tiba seekor Raja Wali Raksasa menyambar dan membawanya terbang sangat jauh. Dan ternyata burung Raja Wali Raksasa itu melepaskan cengkramannya di daerah gua. Saat terjatuh, beliau dilihat oleh seorang petani. Lalu petani itu pun membawanya menghadap ke Raja Goa. Sesampainya di kerajaan Goa, Raja Goa langsung terkesima dengan paras dan kesopanan putra Raja Balanipa.
Beliau pun menawarkannya untuk tinggal di istana dan merawatnya hingga dewasa. Tak lupa Raja Goa mengajarkannya ilmu bela diri. Putra Raja Balanipa pun belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga keahlian bela dirinya tidak tertandingi hingga ke medan perang. Berkat kesaktiannya, Raja Goa mengangkatnya menjadi panglima perang dan diberi gelar I Menyambungi. Berita tentang kesaktiannya tersebar hingga ke beberapa kerajaan lain. Di sisi lain, Raja Balanipa wafat karena diserang oleh Raja Lego yang terkenal sangat kejam. Untuk mengatasi kekacauan di kerajaan Balanipa, diutuslah seseorang untuk pergi ke kerajaan Goa menemui I Menyambungi. Akan tetapi, I Menyambungi menolak dan berkata, "Saya hanya akan turut ke Balanipa membantu jika Puang Moso sendiri yang datang menjemput saya." Setiba di Napo, utusan tadi menceritakan semua yang diucapkan I Menyambungi. Bergegaslah berangkat Puang Moso ke kerajaan Goa dan menghadap I Menyambungi. Sesampainya di kerajaan Goa, I Menyambungi berkata kepada Puang Moso, "Terima kasih Puang Moso. Berkat engkau yang menitipkanku dahulu, aku dapat tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang ini." Puang Moso pun kaget dan berkata, "Jangan-jangan engkaulah putra Raja Balanipa dan sekarang bergelar I Menyambungi. Tolong julurkan lidah Anda, Tuan." I Menyambungi pun menjulurkan lidahnya. Sontak saja Puang Moso langsung berteriak dan memeluk I Menyambungi. "Betul, engkaulah putra Raja Balanipa." Tak lama kemudian, berangkatlah mereka ke daerah Napo dengan membawa peralatan perang. Sesampainya di Bukit Napo, I Menyambungi mengajak keluarga untuk bekerja sama mengalahkan Raja Lego. Ajakan itu pun disambut dengan sukacita. Pada hari yang ditentukan, mereka mendatangi istana. Khusus Raja Lego langsung dihadapi oleh I Menyambungi. Dan Raja Lego pun berhasil dikalahkan oleh I Menyambungi. Sejak saat itu, I Menyambungi menjadi penerus kerajaan Balanipa. Dan sejak saat itu, kerajaan Balanipa menjadi aman, makmur, dan sentosa. Sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.